Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع قد خصنا وحبانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم اللهم يا فتاح اللهم يا فتاح افتح على إخواننا في فلسطين فتحا مبينا اللهم يا مفرج الكروب فرج على إخواننا في فلسطين فرجا عاجل غير آجل مع اللطف الشامل اللهم يا ناصر انصر عبادك المسلمين على أعدائك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبيك محمد وعلى آله وصحبه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, hadratul mukarramin, orang tua kita, sesepuh kita Al-Habib Muhsin bin Aidrus Al-Hamid hafizahullah nafa'ana bih, Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Shihabuddin, Al-Habib Nadir Al-Musawa, Al-Habib Fuad Al-Hasni. Semoga kehadiran mereka anak cucu Rasulullah menambah keberkahan di majlis kita semuanya, amin. Begitu juga yang mulia Ustaz Zuhairi, Ustaz Jamadi, Al-Ustaz Afif bin Abdullah, Ustaz Dadang Iskandar, Ustaz Matsani, Ustaz Sanusi, Ustaz Dayat, Ustaz Haji Bambang Marsyudi. Begitu juga Bapak Ketua RT Gita Rosyadi, yang insyaAllah kehadiran mereka juga membuka, menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rahmat tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah yang menghadirkan kita dalam qiraat siratul Mustafa, dalam pembacaan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar daripada ringkasan dan untaian sejarah dan akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam gubahan guru mulia kita, yaitu Maulid Ad-Diya wal Lami'. Kalau kita perhatikan ya, belakangan kalau di YouTube, kalau ada siaran daripada Darul Mustafa setiap malam Jumat atau malam yang lain di mana dibaca Maulid, tertera judul Qira'atus Siratun Nabawiyah, pembacaan sirah nabawiyah. Ya, kalau dulu orang langsung bilang aja Maulid, tapi sekarang dirubah. Ya, untuk supaya orang-orang yang masih belum tahu hakikat Maulid supaya tidak mengingkarinya. Bahwa Maulid itu hakikatnya adalah pembacaan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu umat Islam yang berani mengingkari pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja Maulid itu adalah bentuk gubahan dalam bentuk sastra atau bentuk-bentuk yang indah daripada bahasa. Ya, dulu ada juga ya gubahan-gubahan dalam bentuk Melayu. Ya, mungkin di luar bahasa kita juga ada bahasa-bahasa yang lain. Walaupun sekarang ini umumnya menggunakan bahasa Arab. Ya, untuk diingatkan kita tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang sirah kehidupan Nabi Muhammad, untuk mengenal akhlak mulia dan sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini adalah umat manusia yang punya ciri apa? Lupa. Ya, fadzakir in nafa'atiz dzikra, Allah perintahkan kita, ingatkanlah karena pengingatan itu bermanfaat. Ya, maka alhamdulillah majelis daripada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir dalam beberapa malam, ya, entah 3 malam, 4 malam atau kadang-kadang lebih dalam setiap pekannya, di situ masya Allah mengajak umat Islam khususnya di Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya, dan banyak daerah-daerah lain juga, untuk supaya umat Islam selalu diingatkan dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, semuanya kita sadar dan memahami bahwa ada kejadian besar, ya,
di waktu-waktu belakangan, yaitu perang di antara umat Islam dan kaum Palestina melawan daripada tentara Zionis Israel yang sudah berjalan mungkin 40 hari kurang lebih. Semuanya, seluruh dunia boleh kata menyaksikan, baik lewat berita ataupun lewat video dan sebagainya. Maka hal ini adalah perkara yang merupakan suatu pembelajaran besar, suatu ibrah, suatu ilmu, suatu teguran bahkan untuk kita umat Islam mempelajari dengan cara yang paling dahsyat, yaitu melihat bagaimana peperangan yang begitu dahsyat, ya, antara kaum Palestina, yang kita katakan Palestina dalam arti mayoritas Muslim, tapi juga ada daripada kelompok non Muslim, yaitu orang-orang Nasrani yang minoritas, merasakan mereka daripada kebiadaban, kezaliman, kekejaman yang tidak mengenal daripada belas kasih, keadilan, ya, sudah melanggar daripada batas-batas kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionis, dan didukung juga bahkan oleh negara-negara besar Amerika dan Eropa dan banyak negeri-negeri yang lain. Walaupun mayoritas daripada masyarakat dunia, rakyat biasa dari masyarakat Eropa bahkan, ya, dan Amerika, mereka semua menentang daripada perkara ini. Mereka begitu muak menyaksikan kebiadaban yang dilakukan oleh negara atau tentara Zionis terhadap rakyat Palestina, di mana rakyat jelata, wanita, anak kecil dibantai dengan pesawat tempur, dengan bom, dengan rudal dan sebagainya, dan rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, gereja bahkan, dan masjid-masjid dihancur leburkan oleh mereka. Lebih daripada 70% dari rumah orang-orang Palestina di Gaza telah dihancurkan dalam tempo 40 hari. 2 juta lebih masyarakat Palestina merasakan penderitaan yang luar biasa. Diboikot ke jalur makanannya, minumannya, pengobatannya, listriknya dan sebagainya. Itu adalah suatu bentuk daripada genosida massal terhadap umat manusia yang di zaman sekarang sudah merdeka kita dan masyarakat dunia daripada perang-perang dunia dan penjajahan sebelumnya, tapi masih menyaksikan kebiadaban yang luar biasa dari orang-orang yang mengaku daripada orang-orang pilihan Tuhan. Ya, orang-orang Zionis itu kalau dikerik daripada tulang mereka, daging mereka, darah mereka, semua menganggap bahwa mereka adalah orang pilihan Tuhan. Mereka berhak melakukan apa yang mereka mau. Bahkan menganggap bangsa selain mereka adalah bangsa-bangsa yang pantas diperbudak atau menjadi pelayan-pelayan mereka. Maka kita bisa melihat bagaimana kesombongan ini, kesombongan yang merupakan akibat dari murka dan laknat Allah kepada mereka-mereka ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel lewat lidahnya Nabi Allah Daud, nabinya mereka sendiri, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Allah Isa ibn Maryam. Kenapa? Karena saking bejatnya mereka, saking mereka bahkan membunuh para nabi-nabi dan rasul-rasul mereka, dan banyak dari perbuatan-perbuatan lain, sehingga mereka terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa saksikan dari bangsa yang sudah dilaknat, tidak muncul dari orang-orang yang dilaknat kecuali segala keburukan dan kebiadaban. Na'udzubillah min dzalik. Setiap salat kita umat Islam membaca surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Ayat yang lain menafsirkan. Ya, Al-Quran itu menafsirkan yang satu kepada yang lain. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Ayat yang lain mengatakan minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Ya, Fatihah, alladzina an'amta alaihim. Ayat yang lain, orang-orang
Yang Allah berikan nikmat siapa? Minan nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Kita minta setiap salat supaya Allah memberikan kita petunjuk hidayat, bisa menempuh jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Bukan menurut kacamata orang-orang modern, orang-orang yang nikmat itu orang yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai pangkat, orang yang dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Tapi kacamata Al-Quran mengajarkan mereka lah para nabi-nabi, mereka lah para siddiqin, para wali-wali, mereka lah orang syuhada, mereka lah orang-orang salihin, mereka yang Allah katakan Allah berikan nikmat kepada mereka. Nikmat yang tidak hapus dalam 10-20 tahun ketika mereka sudah tua ataupun wafat, hilang kenikmatan tersebut, bahkan berganti dengan azab, naudzubillah. Tapi kenikmatan ruhani, nikmat kenal kepada Allah, nikmat dekat kepada Allah, nikmat menjadi pengikut dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang bersambung dengan kenikmatan di alam barzakh. Nikmat yang bersambung dengan kenikmatan di hari kiamat dan surga yang kekal abadi. Allahumma ja'alna minhum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai kepada mereka ya Allah. Rasulullah menafsirkan humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Humun nasara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin umat Islam rahimakumullah. Bagaimana kita melihat, menanggap daripada kejadian-kejadian yang besar ini yang menimpa saudara-saudara kita. Kalau orang-orang ahli militer katanya, kalau kita sekilas-kilas baca, ini bagaimana perlawanan kaum Hamas terhadap tentara Zionis Israel yang diakui merupakan tentara terkuat nomor 4 katanya, atau nomor berapa, wallahu alam, siapa yang ngasih itu ya. Ternyata bisa memukul mereka, menghantam mereka, dan menimbulkan kerugian yang besar. Ya, orang-orang yang tidak mempunyai pesawat tempur, tidak mempunyai daripada persenjataan yang lengkap, dengan seadanya, bahkan produksi sendiri dalam sembunyi-sembunyi, bisa menghadapi pasukan daripada negara Israel yang begitu lengkap persenjataan dan didukung oleh Amerika dan Eropa. Ini bagi orang-orang ahli militer dunia akan menjadi bahan pelajaran yang akan dipelajari dalam universitas-universitas militer mereka, dalam pendidikan mereka, bagaimana sistem cara yang telah dipraktekkan dan berhasil dari orang-orang gerilyawan Hamas melawan daripada orang-orang Israel yang jauh lebih lengkap dan lebih banyak jumlah mereka. Ya, kalau tentara mereka mungkin ratusan ribu, sedangkan Hamas dikatakan hanya 30-40 ribu. Kita bukan di sininya kita ambil, kita bukan orang-orang militernya, ya. Tapi kita sekedar tahu, bukan sekedar nonton lewat, tahu, mendengar, tapi apa yang bisa kita petik. Begitu juga kita dipertontonkan bagaimana hakikat daripada orang-orang Israel. Kita rubah bukan Israel tapi Israel ya. Hamba-hamba neraka Israel. Kalau Israel itu sebenarnya julukan buat Sayyidina Ya'qub alaihissalam. Ya, nama lain julukan buat Sayyidina Ya'qub Israel. Maka dibilang Bani Israel, yaitu Bani Ya'qub. Kecakapan kalau mereka dibilang Israel. Ya, Israel aja kita bilang. Atau Yahud atau Zionis. Ya. Bagaimana kebiadaban mereka, kejahatan mereka, ketidakadaan rasa kemanusiaan mereka kepada bangsa lain. Ini kebetulan orang-orang Israel, orang Palestina Muslim dan sebagian Kristen. Hakikatnya sebenarnya semua bangsa di dunia bagi mereka sama saja. Adalah bangsa-bangsa yang pantasnya menjadi budak mereka, menjadi pelayan mereka. Boleh dibunuh, boleh dijajah dan sebagainya. Ya, tapi kita juga bisa melihat bagaimana sifat pengecut mereka. Ya, yang Al-Quran sebutkan mereka ini kalau berperang, sebagaimana di zaman sahabat Nabi, zaman Rasulullah, ya, memerangi dari belakang tembok, nggak berani hadap-hadapan langsung. Ya, sifat mereka sifat pengecut. Kita lihat bagaimana
lewat pesawat tempur dari atas, lewat tank-tank, ya. Berapa banyak tank-tank mereka yang dihancurkan oleh pasukan Hamas dengan senjata yang harganya jauh lebih murah. Ya, bahkan kalau kita lihat tank-tank mereka ketika masuk kota Gaza, nggak ada yang nongkrong di atas daripada turretnya mereka. Semuanya di dalam. Ya gampang bagi orang-orang Hamas untuk bahkan nyamperin dan menyelipkan bom di situ. Saking sifat mereka penakut, mereka hanya memerangi dari belakang tembok, dari dalam tank. Justru itu menjadi sebab kehancuran mereka. Ya, tank-tank yang katanya harganya sampai 5 atau 50 miliar, ya, atau puluhan miliar, yang 300 lebih dihancurkan. Berapa triliun itu kerugian mereka. Ya, begitu juga kita menyaksikan bagaimana kemunafikan dunia dalam arti tanda petik orang-orang pemerintahan Barat, Amerika, Inggris, Eropa, Uni Eropa. Ya, mereka melihat kedahsyatan, kebejatan, kebiadaban tentara Zionis, tapi mereka nggak berani ngomong, nggak berani menentang, bahkan mendukung, baik dengan ucapan ataupun dengan bantuan, atau tidak mau mengecam. Ya, ini kita pelajaran buat umat Islam sadar bahwa pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini, khususnya orang-orang sana Eropa dan Amerika, adalah orang-orang yang jauh daripada kata adil. Ya, hak asasi manusia yang mereka dengung-dengungkan, ya, kesetaraan, kedemokrasian itu berlaku, ya, untuk apa? Ya, untuk orang lain harus melakukannya, tapi bagi mereka melanggarnya, bahkan mereka mendukungnya. Maka jangan sampai, ya, kita selaku umat Islam meniru cara mereka berkiblat kepada mereka. Kenapa begitu? Pertama mungkin kebencian mereka kepada umat Islam. Yang kedua karena kepentingan duniawi mereka. Yang ketiga karena mereka pemerintah-pemerintah itu ketika mencalonkan diri, ketika berkampanye, mereka butuh dana dan para orang-orang kaya Yahudi yang berkuasa di Amerika, Eropa, konglomerat mereka yang mendanainya. Sehingga mereka utang budi. Ya, nah ini yang kita ambil pelajaran, jangan sampai umat Islam gara-gara urusan politik, urusan pencalonan, dapat dukungan dari orang-orang kaya, melupakan daripada amanat kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Berkhianat karena mengikuti keinginan daripada para konglomerat. Ya, setuju nggak? Benar nggak ada di situ? Hah? Nyata sudah. Ya. Nah, kita umat Islam, apalagi yang kiai, apalagi yang ustadz, ya, mau yang habaib ke, yang bukan habaib, ingat, jangan kemakan daripada uang-uang konglomerat orang-orang tertentu, orang-orang ini, sehingga nilai-nilai keindonesiaan, perjuangan, amanat, undang-undang, apalagi nilai-nilai Islam rela dikorbankan demi kepentingan. Ya, bahkan ketika dilantik disumpah dengan Al-Quran, dengan Injil, dengan kitab-kitab agama, tapi kita nyatakan banyak yang korupsi, banyak yang berkhianat. Kenapa? Ya dari awal startnya udah salah. Ya, makanya dalam Islam itu diajarkan untuk kita memulai segala sesuatu dari awal udah caranya benar. Jangan tujuan menghalalkan cara. Wah, nggak apa-apa cara ini, pakai ini, tapi ujungnya ntar ujung-ujungnya bagus, nggak mungkin. Ya. Kalau awal startnya udah nggak bagus, ujungnya bakal nggak bagus, bahkan lebih parah lagi. Ya, tapi awalnya bagus, insya Allah akhirnya pun dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita juga menyaksikan bagaimana rakyat dunia. Ya, di sini alhamdulillah kita melihat bahwa kebaikan masih ada dalam manusia. Ya. Walaupun pemimpin-pemimpin dunia banyak yang mendukung, banyak yang berbuat tidak baik, tapi rakyat dunia, mau orang Nasrani, orang Yahudi, sebagian bahkan orang-orang yang anti Zionis, Yahudi tapi anti Zionis, orang-orang yang masih punya nurani, walaupun bukan beragama Islam, masih banyak yang nangis melihat daripada penderitaan rakyat Palestina yang nggak bisa tidur, yang kerjanya cuma nangis, sampai mereka turun ke jalan-jalan untuk melakukan demonstrasi menuntut pemerintahan mereka.
berapa ratus ribu bahkan berjuta-juta orang di Amerika, di Eropa. Ini suatu kabar gembira yang menyebabkan kita juga husnudzan bahwa masih ada kebaikan pada manusia, dan kita wajib mendoakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita benci mereka. Benci pemerintah-pemerintah yang jahat, yang mendukung kejahatan dunia, iya. Tapi rakyatnya masih banyak yang baik. Yang kadang-kadang kita malu, kita umat Islam, tapi kadang-kadang nggak nangis melihat penderitaan rakyat Palestina. Tapi berapa banyak mereka-mereka yang non-Islam, yang nggak mengenal sujud kepada Allah, yang bukan saudara seagama, tapi menangis. Nggak kuat mereka. Ya, para ibu-ibu, para orang laki-laki, anak muda. Ya Allah, masih ada kebaikan pada diri manusia, kita wajib mendoakan mereka. Ya, sehingga hikmah besar daripada kejadian ini, dan melihat juga mereka daripada kesabaran, ketabahan rakyat Palestina, bagaimana anak mereka terbunuh, keluarga mereka terbunuh, mereka masih tawakal kepada Allah, mereka masih mengucapkan alhamdulillah. Walaupun muka mereka sendu, tapi mereka pasrah dan mengakui Allah Maha Tahu bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga bukti, bukan dakwah lisan, bukti nyata dakwah bil hal dari orang-orang Palestina yang beriman, yang sabar tersebut menjadi ketukan di hati orang-orang barat, orang-orang dunia untuk ini orang yang luar biasa. Kita masyarakat barat nggak bisa seperti begini. Mengingatkan mereka terhadap kisah Nabi Allah Ayub. Kalau orang Injil bilang Job, ya itu Abi Ayub, yang ketika dicoba oleh Allah dengan penyakit bala masih bersyukur pada mereka. Kata ini bukti nyata ada bangsa orang-orang yang bersifat dengan sifat Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ayub yang sabar tersebut. Sehingga mulai mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari sirah Nabi, mempelajari Islam, sehingga alhamdulillah di antara hikmah kejadian ini banyak orang-orang memeluk Islam. Ya, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dakwah kita kepada mereka, tapi kadang dakwahnya kita kurang, akhirnya Allah kasih dakwah dengan cara yang memilukan bagi kita umat Islam, tapi menjadi sebab rahmat Allah kepada mereka. Ya, alhamdulillah ala dzalik. Mudah-mudahan ini sebagai bukti janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah di awal-awal dakwah beliau di Makkah Al-Mukarramah masih tertindas, masih dimusuhi, dipersekusi, dipersulit oleh orang-orang kafir Quraisy dalam menyebarkan ajaran tauhid dari Allah. Beliau terkadang pulang ke rumahnya dalam keadaan lesu, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan capek, terkadang debu masih berserakan di rambut beliau akibat ditimpuk, dilempar oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai bentuk penghinaan. Siti Fatimah putri beliau radhiyallahu anha menangis, sedih melihat keadaan ayahnya. Tapi Rasulullah sebutkan dalam hadis, katakan kepada beliau, ya Fatimah, jangan kau menangis, jangan kau sedih. Fa wallahi alladzi nafsu abika biyadih, demi Allah yang jiwa ayahmu berada dalam genggamannya, la yatimmanna Allah hadzal amr, la yatimmanna Allah dina abik. Sungguh Allah akan sempurnakan ajaran ayahmu ini, ajaran Islam, sehingga tidak ada satu rumah, ma min baitin min hajarin au madarin, baik dari batu ataupun tanah bata ataupun daripada kulit, kecuali illa sayudkhilullahu dina abiki, kecuali Allah akan masukkan ajaran ayahmu ini kepada rumah-rumah mereka di seluruh dunia. Islam akan masuk ke dalam rumah-rumah mereka, baik mereka terimanya dengan senang hati ataupun mereka akan terhina ketika menolaknya. Ketika hati mereka terbuka, ketika mereka ingin kebenaran, mereka pelajari Islam, umumnya mereka masuk Islam. Tapi kalau yang hatinya sudah ditutup sama Allah, sudah termasuk golongan al-maghdubi alaihim, maka mereka akan terhina ketika mereka terus memerangi daripada ajaran Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah, Allah berjanji dalam Al-Qur'an, allazi arsala rasulahu bil huda,
yang telah mengutus rasulnya yaitu Nabi kita Muhammad bil huda wa dinil haq, dan ajaran yang hak, liyudhhirahu, untuk Allah menangkan ala dini kulli, atas semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Janji dari Allah, dan kita lihat sekarang. Ya, sekarang ini dikatakan umat Islam jumlahnya sudah kira-kira 2 miliar. Ya, boleh dikata 1/4, bahkan lebih dari 1/4 umat dunia ini muslim. Dan insya Allah, ya, Islam diakui di seluruh dunia merupakan agama yang paling cepat pertumbuhannya. Agama yang lain merosot, menjadi ateis, menjadi agnostik, ya, orang yang percaya Tuhan tapi tidak terikat dengan agama. Tapi Islam, tanpa ada satu negara yang mendukung. Kita ini sejak khilafah Turki Utsmaniyah ambruk, dihancurkan oleh orang-orang barat, boleh dikata Islam bergerak sendiri dakwahnya tanpa ada dukungan negara, ya, kecuali ya Iran dengan bantuan Syiahnya, Saudi dengan Wahabinya. Kita Ahlus Sunnah boleh kata nggak ada negara penyokongnya, iya nggak? Dakwahnya mandiri rakyat. Ya, tapi alhamdulillah karena ajaran ini benar dari Allah, maka ajaran ini yang menampakkan kebenaran dan keindahannya. Ya, maka di akhir zaman ini kita minta kepada Allah supaya Allah buka pintu hati daripada orang-orang zaman ini, supaya Allah berikan mereka hidayat. Jangan sampai mereka orang-orang yang punya kebaikan meninggal tanpa mencicipi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pelajaran yang kita bisa petik bagaimana umat Islam di sana, terutama kaum Hamas yang pejuang yang jumlahnya sedikit, tapi mereka sudah pelajari bahwa ngandelin senjata, ngandelin jumlah, ngandelin tetangga-tetangga negara-negara mayoritas muslim, mereka sudah tidak mengharap semata-mata mengharap kepada Allah. Maka lihat, ya, ini pelajaran juga umat Islam kelak di masa depan akan jaya di dunia sebagai janji Islam, janji Rasulullah. Tapi ini contoh yang bisa kita tiru. Orang-orang Hamas, ya, mereka ini mau masuk di sana dites dulu. Ya, imam-imam masjidnya mereka itu lihat, ini 3 bulan sholat 5 waktunya berjamaah, kesaksian baru bisa diterima. Hafal Quran 15 juz atau 30 juz. Ya, ini lagi gencatan senjata 4 hari mereka pakai buat hatamin Al-Quran. Orang-orang yang punya jiwa keimanan kayak gini, yang ikatannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada contoh sahabat dalam jihad, ini yang dijanjikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tentara-tentara Israel melempem, ya, jumlahnya banyak tapi mereka ketakutan, mereka kalah mentalnya, ya, kekuatan iman dari para sahabat. Nah, ini umat Islam ke depan juga mesti begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita takdir bisa menjadi penolong-penolong Allah. Allah pantaskan kita untuk mendapatkan derajat syahada. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih ini saja yang saya sampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.